Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita akan firman Tuhan dalam kitab Imamat. Kemarin kita sudah sampai dalam pembagian-pembagian dalam kitab Imamat. Imamat dibagi menjadi 6 bagian. Kemarin kita sudah membaca atau mempelajari dalam satu bagian, yaitu Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal 7. Ini hanya terdiri dari pembagian-pembagian saja. Mungkin dalam kurun waktu 5 atau 6 bulan kita belum tentu bisa selesaikan pembelajaran dari kitab Imamat. Butuh waktu yang panjang. Untuk itu saya harapkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tetap setia mengikutinya, agar kita mau tetap belajar untuk belajar dalam kitab Imamat ini. Kita lanjutkan pada pagi hari ini, bagian yang kedua, yaitu Imamat pasal 8 sampai Imamat pasal 10, itu adalah pembagian dari yang kedua, yang tentang pelantikan imam-imam. Ya, jadi Imamat pasal 1 sampai 7 itu adalah 5 macam korban benar di hadapan Allah. Imamat 8 sampai Imamat 10 itu pelantikan imam-imam, kehidupan ruangan suci. Tanpa disucikan dan dilantik dengan tanda-tanda air, darah, dan minyak, maka imam-imam belum dapat melayani Tuhan. Pelayan itu ada syarat. Pelayan tanpa peduli syarat itu seperti Nadab dan Abihu di pasal 10 dalam kitab Imamat. Akhirnya hasil pelayanan bagi mereka hanya kematian. Pelayan-pelayan Tuhan harus mendisiplinkan diri sendiri untuk tetap di dalam syarat-syarat Tuhan. Maka pelayan-pelayan Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam pelayanannya dan di dalam hidupnya. Imamat pasal 9 ayat ke-6. Jangan seperti Abihu, hanya melihat murka Allah dan akhirnya mati rohaninya, artinya undur, murtad, kembali dalam dosa. Mungkin masih melayani, tetapi tetap hidup dalam dosa-dosa, perzinahan, kebencian, kesombongan, dan seterusnya. Sehingga tiada sejahtera, tetapi pahit, mati rohaninya. Imam-imam ditabiskan dan disucikan, lalu boleh melayani dalam tempat yang suci. Pelayan pekerjaan Tuhan itu di dalam tempat yang suci. Persekutuan di dalam firman Tuhan dan perjamuan suci juga ada di dalam tempat yang suci, juga menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa yang sudah ditabiskan dan boleh masuk ruangan suci, itu akan dapat melayani ruangan suci dengan betul dan memperkenankan Tuhan. Kita ini imam-imam dan raja-raja di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-5 serta Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Harus ada tanda-tanda penabisan, yaitu air, hidup benar, darah, itu adalah salib, dan minyak, itu roh. Dipimpin oleh roh, bukan dalam hawa nafsu. Biar kita mau belajar berjalan dalam roh senantiasa, sehingga kita boleh tinggal dan melayani alat-alat ruangan suci. Pakai selalu api mezbah korban bakaran, niat yang suci, salib, supaya kita boleh selalu di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan masuk di dalam pembagian yang ketiga, yaitu Imamat pasal 11 sampai ke-20. Israel disucikan dalam kehidupannya. Imamat 11 berbicara tentang binatang-binatang halal dan haram. Dalam dunia ini tidak semuanya halal. Imamat pasal 12, pencucian kelahiran. Manusia lahir dalam tabiat dosa. Manusia harus dilepaskan daripada kelemahan-kelemahan manusiawi. Imamat pasal 13 serta Imamat pasal 14 berbicara tentang kusta, macam-macam dosa dan pencuciannya. Imamat pasal 15, peraturan beser, baik laki-laki, perempuan, ataupun penyakit-penyakit. Semua harus disucikan. Tuhan menebus kita supaya berbuah-buah, bukan menghasilkan perkara-perkara yang sia-sia. Yesaya pasal 5 ayat ke-4. Imamat pasal 16 berbicara tentang penyucian
seluruh Israel pada hari Grafirat. Imamat pasal 17, korban sembelihan hanya dalam Ka'bah. Israel tak boleh makan darah dan lemak. Jangan menyembah yang lain, hanya Tuhan saja. Jangan bersekutu dengan roh-roh lain, hanya dengan roh Tuhan saja. Imamat pasal 18 menekankan peraturan perkawinan Israel. Mereka dipisahkan dari hubungan dengan orang-orang kafir dan dari cara-cara kekafiran. Suci artinya diasingkan. Imamat pasal 19 sampai Imamat 20. Macam-macam peraturan untuk hidup sehari-hari. Semua harus disucikan. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-15 sampai ke-16. Tidak ada bagian kehidupan manusia yang tidak diatur oleh firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam roh, maka roh akan menyucikan kita oleh firman-Nya. Sehingga kita tidak sampai berdosa, tetapi terpelihara dalam segala segi hidup. Sehingga sempurna. Hidup ini kesempatan yang indah untuk menyucikan roh kita dari segala najis tubuh. Efesus 5 ayat ke-26 sampai ke-27. Sehingga kita suci seperti Kristus. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini kita pelajari kitab Imamat. Kita akan sambung besok pagi. Setiap hari kita akan coba belajar dalam kitab Imamat ini. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.